Halo guys. Hai. Kami dari kelompok 3. Nah, sekarang kami berada di Lawang Sewu. Mau tahu keseruan kita eksplor Lawang Sewu? Yuk, ikuti kami. Sebelum kita masuk ke Lawang Sewu, kita dicek terlebih dahulu suhu badannya dan diwajibkan memakai masker. Hal ini karena Lawang Sewu masih ketat untuk menjaga protokol kesehatan ya teman-teman. Setelah kita masuk, kita langsung pergi ke loket Lawang Sewu. Sebelum kita masuk ke Lawang Sewu, kita diharuskan membeli tiket terlebih dahulu. Nah, untuk biaya masuknya dikenakan sekitar 20.000 untuk orang dewasa dan 10.000 untuk anak-anak atau kids. Tenang saja, Lawang Sewu dibuka untuk semua kalangan dan dibuka setiap hari. Dari hari Senin sampai Jumat dibuka pukul 8 pagi sampai jam 5 sore, dan untuk weekend hari Sabtu sampai Minggu dibuka pukul 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Nah, setelah kita mendapatkan tiket yang kita dapat dari loket, selanjutnya kita scan terlebih dahulu agar kita dapat masuk ke dalam Lawang Sewu. Saat tombol berwarna hijau berarti kita sudah aman dan diperbolehkan masuk ke dalam Lawang Sewu. Beralih ke lantai 1, di sini terdapat banyak sekali sejarah perkereta apian Indonesia dan juga terdapat miniatur yang menarik perhatian kita semua. Nah, di sini terdapat miniatur Lawang Sewu. Kemudian terdapat banyak sekali ilustrasi before dan after bangunan stasiun kereta api yang ada di Indonesia, termasuk juga Lawang Sewu. Terlihat bangunan Lawang Sewu lebih mengkilap dari sebelumnya. Para pengunjung tidak usah khawatir karena di sini sudah banyak sekali stand yang menjual makanan dan minuman. Banyak orang yang menyebutnya sebagai Lawang Sewu karena bangunan tersebut memiliki pintu yang sangat banyak. Meskipun kenyataannya jumlah pintunya tidak mencapai 1.000, bangunan ini memiliki banyak jendela yang tinggi dan lebar, sehingga orang-orang sekitar sering menganggapnya sebagai pintu atau lawang. Nah, di sini bisa dilihat bahwa banyak sekali ya sejarah-sejarah stasiun yang ada di Indonesia. Terus kemudian ada peta dan masih banyak sekali sejarah perkereta apian Indonesia yang ada di Lawang Sewu. Di lantai 2 terdapat penyewaan baju-baju Belanda dan juga baju pribumi. Kemudian juga terdapat baju Jepang dan masih banyak lagi baju-baju unik yang ada di Lawang Sewu. Kemudian ada juga pusat oleh-oleh yang ada di sini. Beranjak ke lantai 3 terdapat bangunan yang tidak kalah unik, yaitu Lawang Sewu memiliki ornamen kaca patri. Butuh menaiki beberapa tangga untuk dapat melihat lebih jelas kaca patri tersebut. Ornamen kaca patri dibagi menjadi 4 bagian yang menceritakan sejarah yang berbeda-beda. Bagian pertama menceritakan tentang kemakmuran dan keindahan Jawa. Bagian kedua menceritakan tentang kekuasaan Belanda atas Semarang dan Batavia. Bagian ketiga menceritakan tentang kota maritim, dan bagian keempat menceritakan tentang kejayaan kereta api. Sebenarnya masih ada satu lantai, tetapi pengunjung tidak boleh memasuki ruangan tersebut. Jadi eksplorasi kita sampai dengan kaca patri saja. Nah, segitu aja ya studi eksplorasi kita ke Lawang Sewu. Sampai berjumpa di studi eksplorasi kita ke wisata selanjutnya.
Sila. Cina. Sini mau. Kita sekarang berada di Lawang Sewu, Kota Semarang. Halo, say hi.